Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Alfira Najwa dengan NIM 221101105002. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen dasar komposisi tari. Gerak dalam elemen dasar komposisi tari. Dalam sebuah tari, gerak juga dapat diartikan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Jumarten dalam menyatakan bahwa gerak merupakan gejala yang paling primer dari manusia dan elemen paling tua dari manusia untuk menyatakan keinginannya. Gerak dalam elemen dasar komposisi tari, contoh sikap dasar tari daerah Jawa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan gerak tari yaitu yang pertama ada sikap dasar jari tangan. Sikap dasar jari tangan dalam tari, posisi jari tangan harus ditata dengan indah agar mendukung gerakan dan memperkuat ekspresi tarian. Dalam tari khas Jawa Timuran terdapat beberapa bentuk posisi jari tangan seperti ngiting, ngeruci, dan kepelan. Gerak dalam elemen dasar komposisi tari. Yang kedua yaitu ada sikap dasar kaki. Sikap dasar kaki dalam tari adalah cara menata posisi kaki agar sesuai dengan kebutuhan sikap dan gerakan tari. Posisi ini mencakup telapak kaki, arah lutut, tekukan lutut, tumpuan badan, dan posisi jari kaki. Berikut beberapa contoh sikap dasar kaki dalam tari yaitu sikap tanjak, ada sikap gejuk depan, sikap gejuk belakang, sikap jinjit, sikap junjungan, sikap duduk jengkeng, dan sikap berlutut. Komposisi kelompok dalam elemen dasar komposisi tari. Komposisi kelompok dalam tari adalah susunan atau pengaturan gerakan tari yang dilakukan oleh sekelompok penari, terutama dalam pertunjukan berskala besar atau kolosal. Dinamika dalam elemen komposisi tari. Dinamika adalah kekuatan yang menyebabkan gerak tari menjadi hidup dan menarik. Dengan perkataan lain dapat diibaratkan sebagai jiwa emosional dari gerak. Dinamika dapat diwujudkan dengan bermacam-macam teknik pergantian level yang diatur sedemikian rupa, dari tinggi ke rendah, lambat ke cepat, atau malah sebaliknya, sehingga dapat melahirkan dinamika yang teratur. Musik dalam elemen dasar komposisi tari. Selain fungsi musik sebagai iringan tari dan sebagai penggiring tari, beberapa ahli juga mengemukakan fungsi musik. Salah satunya menurut Daryusti dalam Yahyar Erawati mengatakan bahwa fungsi musik dalam tari sebagai berikut. Yang pertama, memberikan irama. Yang kedua, memberikan ilusi atau gambaran. Yang ketiga, membantu mempertegas ekspresi gerak. Dan yang terakhir yaitu merasa penari di samping itu kadang-kadang mengilhami. Musik dalam elemen dasar komposisi tari. Musik dibedakan menjadi dua, yaitu ada musik internal dan eksternal. Musik internal adalah musik penggiring tari yang muncul dari anggota tubuh penari sendiri, misalnya tepuk tangan, teriakan, hentakan kaki, nyanyian. Musik eksternal adalah musik penggiring tari yang muncul dari penggunaan instrumen di luar tubuh penari, misalnya gamelan, gitar, piano, drum, dan lain sebagainya. Desain lantai dalam elemen dasar komposisi tari.
Desain atau pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari dalam melakukan gerak tari di atas pentas. Soedarsono dalam Yahya Erawati mengatakan bahwa desain lantai adalah garis-garis di lantai yang telah dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang dilalui oleh formasi penari kelompok. Secara garis besar ada dua pola, yaitu garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Tema dalam elemen dasar komposisi tari. Tema dalam koreografi adalah pokok permasalahan yang mengandung makna atau pesan tertentu. Tema ini bisa bersifat literal atau non-literal. Tata rias dan busana dalam elemen dasar komposisi tari. Busana atau kostum merupakan pakaian yang dikenakan di tubuh penari. Busana pentas meliputi pakaian, sepatu, pakaian kepala, dan perlengkapannya, baik itu semua yang kelihatan atau tidak oleh penonton. Tata rias atau busana dalam elemen dasar komposisi tari. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah peranan. Tata rias memberikan bantuan dengan jalan memberikan dandanan atau perubahan-perubahan pada para pemain hingga terbentuk dunia panggung dengan suasana yang kena dan wajar. Tata rias dibagi menjadi dua, yakni tata rias realis berfungsi mempertegas atau mempertebal garis-garis wajah, di mana penari tetap menunjukkan wajah aslinya, tetapi sekaligus mempertajam ekspresi dari karakter tarian yang dibawakan. Sedangkan tata rias simbolis adalah ia memakai garis-garis atau bentuk yang tidak menyerupai wajah atau alam nyata, seperti misalnya dewa-dewa, makhluk ajaib, dan sebagainya. Tata pentas dalam elemen dasar komposisi tari. Panggung atau pentas adalah tempat untuk menampilkan karya tari. Dalam koreografi perancangan, tata panggung harus dipersiapkan dengan baik agar pertunjukan berlangsung profesional, spektakuler, dan sesuai dengan harapan koreografer serta penonton. Tata lampu dan suara dalam elemen dasar komposisi tari. Tata lampu berfungsi untuk menerangi dan menyinari. Menerangi adalah cara menggunakan lampu sekadar untuk memberi terang dan melenyapkan gelap. Sedangkan menyinari adalah cara penggunaan lampu untuk membuat bagian-bagian pentas sesuai dengan dramatik lakon. Tata suara berfungsi sebagai penghubung antara pertunjukan dan penonton, sehingga penonton dapat mendengar iringan musik dan isi pertunjukan dengan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.